Bullying. Siapa sih yang nggak kenal kata-kata ini? Terutama kata-kata yang sangat familiar kita dengarkan buat kita para orang tua yang anak-anaknya masih di jenjang sekolah. Entah di sekolah SD, SMP, ataupun SMA. Bahkan perkuliahan pun ada juga aktivitas bullying. Tapi faktanya orang itu terkadang salah mendefinisikan antara bullying dan konflik pertemanan. Jadi bullying ini bedanya dengan konflik pertemanan itu, dia dilakukan secara terus-menerus dengan intensitas yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, secara kekuatannya ini nggak imbang. Satu orang yang jadi korban itu dibully oleh 3 orang. 1:3, otomatis kan dia tidak seimbang. Selain itu, pelaku bullying ini dia melakukan aktivitas itu untuk mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Sedangkan konflik pertemanan ini misalnya terjadi hanya di dalam satu waktu aja. Misalnya nih anak kita punya buku, ternyata tanpa sengaja bukunya dicoret-coret sama temannya, langsung berantem lah. Nah, itu juga disebut sebagai bullying. Dan kenapa sih kita perlu aware banget bahwa bullying ini memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar daripada konflik pertemanan. Jadi ternyata berdasarkan hasil laporan terutama di Indonesia, sekitar kurang lebih 40-60% anak-anak ini memilih dan itu korban dari bullying. Kenapa sampai seperti itu? Karena anak-anak merasa dia ditinggalkan oleh teman-temannya, oleh gurunya, oleh orang tuanya. Akhirnya dia menjadi depresi dan kayaknya tidak pantas untuk hidup lagi. Lalu dia memiliki pikiran-pikiran dan perasaan negatif tentang dirinya. Aku gak layak, aku ternyata bermasalah, aku aneh. Akhirnya tidak ada siapapun yang mau merangkul dan dia memberi bukti. Dan satu fakta mengejutkan lagi, ternyata 50-75% anak-anak yang jadi korban bullying ini memilih untuk tidak melaporkan apa yang dia alami kepada guru atau orang terdekatnya. Dan ternyata ini menjadi sebuah tanda tanya ya. Anak itu mau bercerita dan melaporkan ketika dia merasa nyaman. Nyaman dengan siapa? Nyaman dengan gurunya dan nyaman dengan orang tuanya. Nah, bullying ini kita akan melihat ada tiga aktor itu. Yang pertama disebut pelaku, yang kedua disebut korban, yang ketiga rata-rata menyebutnya sebagai bystander. Jadi ternyata bystander ini lebih banyak alias dia adalah penonton. Dan kalau di lingkungan sekolah, siapa yang perlu kita berdayakan? Bukan gurunya, karena pelaku bullying ini sebenarnya dia tahu perilaku ini tidak baik dan orang tuanya ataupun gurunya tidak akan menyukainya. Makanya dia akan melakukan secara diam-diam di tempat yang jauh dari jangkauan para guru. Dan satu lagi, nggak mungkin atau jarang banget ada sebuah bukti yang memperlihatkan bullying itu sedang terjadi. Karena di beberapa sekolah yang saya temuin itu, ketika ada case bullying, mereka minta bukti ke korbannya. Ketika orang tua korban lapor ke sekolah, pihak sekolah minta mana dong korbannya. Stop deh, pihak sekolah, jangan lakukan ini. Tapi kita akan menggunakan prinsip tersebut. Orang tua korban menceritakan ke sekolah dan sekolah menangkap informasinya. Jangan langsung tanya mana buktinya, karena beberapa perilaku bullying itu tidak bisa dibuktikan. Lalu dia akan menyampaikan ke pihak orang tua pelaku. Dan sebagai orang tua pelaku, kita jangan langsung denial. Oh, sangat-sangat tidak mungkin kalau anak saya melakukan hal ini. Kita terima dulu informasinya dan kita tindak lanjuti. Dan ternyata perilaku bullying ini muncul karena ada 2 faktor. Yang pertama, perasaan iri. Yang kedua, perasaan